ibu-ibu, kenapa ya kita dikumpulin di sini? Ada apa sih? Iya nih, tumben banget. Biasanya kita nggak pernah kumpul-kumpul kayak gini. Katanya sih mau ada sosialisasi tentang gempa bumi sih, Bu. Hah? Gempa? Emang bakal ada susulan ya? Nah, itu dia, makanya. Nggak tahu juga nih saya. Nanti kita tunggu Pak RT aja lah ya, Bu ya. Ya udah deh. Assalamualaikum. Ibu-ibu, rame Ayo nawon. Terima kasih ya pada warga yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Tujuannya saya mengumpulkan bapak-bapak semua karena akan ada sosialisasi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Perawatan ya dari UMJ terkait gempa bumi katanya. Mengingat kemarin itu di kota Banten saat terjadi gempa bumi yang rasanya itu sampai Jakarta ya, ke teman-teman yang Jakarta kerasa lah. Mempersingkat waktu langsung saja ya kepada mahasiswa, saya persilahkan, monggo. Iya, terima kasih kepada Pak RT atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zalsa dan teman-teman saya Dea Disa, Ananda Dia, Nur Faras, dan Fedawati akan menyampaikan beberapa hal tentang gempa bumi dan apa saja yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Sebelumnya, ibu-ibu ada yang tahu nggak gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi ya, Dek. Benar nggak? Iya, betul sekali, Ibu. Jadi gempa bumi adalah suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat lepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi itu sendiri di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami secara periode waktu. Gempa bumi itu dapat diukur menggunakan alat seismometer. Ada lagi ingin bertanya? Nah, Dek, mau tanya, kalau akibat atau dampak dari gempa bumi itu apa ya? Iya, Ibu Dea, saya jawab ya. Jadi akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi itu ada dua. Yang pertama itu ada dampak fisik dan juga dampak sosial. Untuk dampak fisiknya sendiri, banyak bangunan yang roboh atau hancur karena gempa bumi, lalu tanah longsor akibat adanya goncangan, banyak korban jiwa, dan juga permukaan tanah yang retak sehingga akses jalan menjadi terputus. Selain itu ada juga dampak sosialnya. Untuk dampak sosial itu bisa menimbulkan kemiskinan, lalu kelaparan, dan juga dapat menimbulkan penyakit. Yang paling parah yang terjadi dari gempa bumi sendiri dengan gempa yang skalanya besar dapat menimbulkan tsunami sehingga bisa melumpuhkan politik dan juga melumpuhkan sistem perekonomian warga. Izin bertanya, terus apa yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya gempa bumi? Ya, baik Ibu Hindun, akan saya jawab ya Bu pertanyaannya. Sebelum terjadi gempa bumi itu, yang pertama kunci utamanya adalah mengenali apa yang disebut gempa bumi itu sendiri. Misalnya pastikan bahwa struktur dan letak rumah Ibu dapat terhindar dari bahaya disebabkan oleh gempa bumi. Lalu mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Ibu agar terhindar dari bahayanya gempa bumi itu sendiri. Lalu yang kedua, kenali lingkungan tempat Ibu bekerja, seperti perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, Ibu sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Lalu ada belajar melakukan P3K, belajar menggunakan alat pemadam kebakaran, dan catat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadinya gempa bumi. Lalu yang ketiga, ada persiapan rutin pada tempat Ibu bekerja dan tinggal, seperti perabotan, diatur menempel pada dinding, dipaku, diikat, dan juga untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadinya gempa bumi. Lalu ada simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran ataupun gempa bumi. Lalu selalu mematikan air, gas, listrik apabila tidak sedang digunakan. Lalu penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material ataupun
atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadinya. Pada saat gempa bumi terjadi, misalnya lampu yang di atas ya, kan bisa tuh goyang-goyang seperti itu. Terus yang terakhir ada alat yang harus dipersiapkan di tempat kotak P3K seperti line center ataupun lampu baterai, makanan, suplemen, dan juga air. Itulah beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya gempa bumi seperti itu. Mau bertanya apa yang harus kita lakuin sih saat gempa buminya itu udah terjadi gitu terjadinya. Iya, oke. Izin menjawab Ibu Erika. Jadi hal yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi itu yang pertama, jika ibu-ibu sedang berada di dalam bangunan, hal yang harus dilakukan itu lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan cara bersembunyi di bawah meja. Lalu yang kedua, cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan, lalu lari ke luar ruangan apabila masih dapat dilakukan atau masih memungkinkan. Lalu yang kedua itu, kalau misalnya berada di luar bangunan atau area terbuka, caranya itu dengan menghindari diri dari bangunan yang ada di sekitar seperti gedung, tiang listrik, dan pohon. Lalu perhatikan juga tempat kita berpijak, kita harus hindari apabila terjadi retakan pada tanah. Lalu yang ketiga itu, misalnya sedang mengendarai mobil, hal yang harus dilakukan itu kita harus segera keluar dari mobil, lalu turun dan menjauh dari mobil dan hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Lalu yang keempat, jika sedang tinggal atau berada di pantai itu, kita harus menjauhi pantai untuk menghindari jika terjadinya tsunami. Lalu yang kelima, jika berada di daerah pegunungan, kita harus menghindari daerah yang mungkin akan terjadi longsor. Seperti itu. Lalu kan udah berhenti tuh gempa buminya. Terus kita harus ngapain ya, Mbak? Izin menjawab Ibu Mente. Jadi setelah terjadi gempa bumi itu, ibu-ibu sekalian berada di dalam bangunan, segeralah keluar dari bangunan tersebut, tapi dengan tertib. Lalu jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga yang biasa. Periksa, terus lakukan pertolongan pertama. Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada ibu-ibu atau orang sekitarnya. Periksa lingkungan sekitar juga apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, lalu periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Periksa aliran dan pipa air, lalu periksa juga apabila ada hal-hal yang membahayakan seperti mematikan listrik, tidak menyalakan api, dan lain-lain. Lalu jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa juga karena kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Lalu dengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio ataupun sumber berita lainnya. Terus jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Yang terpenting kita itu jangan panik dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan kita semuanya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dan juga teman-teman. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau mungkin sudah cukup? Udah cukup ya. Baik. Kalau begitu kami silakan untuk pertemuannya ya. Saya kembalikan ke Pak RT. Silakan Pak RT. RT, silakan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari UMJ yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa, terus sangat bermanfaat untuk kita semua dalam mewaspadai gempa khususnya. Jadi nanti misalnya amit-amit nih, kalau terjadi gempa kita sudah tahu nih apa yang akan kita lakukan dan nggak bingung lagi.
Kalau begitu, baik saya cukupkan pertemuan kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.